Wanita boleh di masjid, tak boleh dilarang. Kalau mau ke masjid tak boleh dilarang. Kalau istri bapak minta izin, bang aku mau ke masjid, tak boleh kita larang. Bang aku mau ke mall, boleh kita larang. Jangan, boleh. Aku mau pergi ke tempat-tempat, boleh dilarang. Tapi kalau dia bilang, bang aku mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Tapi ahsan, lebih baik sholat wanita di mana? Di rumahnya. Semakin dekat ke tempat tidurnya, semakin besar pahalanya. Karena wanita ini banyak auratnya pak. Mohon maaf bunda ya, wanita ini suaranya pun kadang-kadang aurat. Ya, makanya ketika imam membaca Al-Fatihah, nih Pak Bupati, imam baca Al-Fatihah, laki-laki jawab apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dalam hati aja. Jangan ikut amin. Jangan Bu. Karena sudah beberapa kejadian itu imam hilang hafalannya langsung ya. Suara siapa itu? Iya Pak. Hati-hati. Suara perempuan ini kadang-kadang bahaya Pak. Ya, maka perempuan kalau menjawab telepon nggak usah dimesra-mesrain suaranya. Halo, siapa ya? Pakai desa-desa, jangan. Karena laki-laki kita semuanya bersih pikirannya. Kadang-kadang lihat sendal pun udah pikirnya panjang nih. Sendal siapa nih? Oh datang dia rupanya nih. Paham? Kenapa disuruh sama Nabi perempuan sholat di rumah? Karena banyak fitnahnya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi laki-laki Nabi ancam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Jadi ternyata Badan Dimpak Kapolres, Rasulullah itu pernah hendak membuat ormas pemuda, tapi Nabi tak buat. Untuk apa? Kata Nabi, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Tanya sama kiai-kiai itu, gimana kedudukan hadis itu? Ada di Riyadhus Shalihin, ada di Muntakab Hadis, ada di Fadilah Amal. Banyak di kitab-kitab hadis ulama memasukkan hadis ini sahih Bukhari Muslim. Tapi hari ini umat Islam pura-pura tidak tahu hadis ini. Bahkan banyak para dai tidak menyampaikan hadis ini. Saya dengar hadis ini 23 tahun lalu. Mohon maaf Pak Bupati, semua ayahanda Pak Kiai. Ini saya mungkin sebagian belum kenal saya. Mungkin yang nggak nonton YouTube, nggak nonton TV, nggak kenal dari Sulaiman. Saya bukan kiai, bukan ulama. Berkali-kali saya katakan saya cuma seorang musisi. Saya seorang pelukis. Saya seorang seniman yang berdakwah. Karena saya pahami dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu, boleh. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Dan saya bisa menceritakan kisah hijrah saya. Pak, dulu saya masih metal, rambut saya kayak panjang Pak, kayak Bob Marley. Tahu Mbah Surip tahu? Tak gendong, gitu rambut saya. Subhanallah, tahun 2000-an teman saya mengajak saya datang ke masjid. Diajak itikaf 3 hari di masjid. Saya bilang ngapain? Dia bilang bro, ayam tuh kalau dikurung 3 hari di kandangnya, dilepas dia rindu balik ke kandangnya. Nanti kalau kau dikurung di masjid 3 hari, insya Allah kau rindu balik ke masjid. Oh gitu bang ya. Terpaksa saya masuk masjid. Kata teman saya, nggak apa-apa bro, terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dan waktu i'tikaf di masjid saya dengar hadis tadi, spontan saya angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu murkanya Rasulullah kepada orang yang sholat di rumah, maka aku bersumpah demi Allah, aku bersumpah tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu rupanya. Nah, jadi hadirin sekalian, maka mulai hari ini ibu-ibu yang paling urgen saya ingatkan, jangan menunda sholat. Azan berkumandang, tinggalkan semua aktivitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan itu handphone, matikan itu sinetron, cepat tunaikan sholat. Karena wanita punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai menunda-nunda sholat, tiba-tiba datang tamu, maka tercatatlah satu dosa, meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi ibu-ibu sebetulnya nggak usah ngotot untuk pergi ke masjid sholat, suruh dia suami, karena pahala suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri, dan dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Jadi enak jadi perempuan tuh Pak. Sungguh malang nasib wanita yang punya suami tak mau sholat.
Sungguh malang nasib seorang wanita yang punya suami tak mau beriman, beramal kepada Allah. Tidak mau baca Al-Quran, tidak mau berzikir, tidak mau bersalawat, tidak mau qiyamul lail. Yang dicari duit aja. Yang diisi cuma rekening bank saja. Rekening amal tidak ditransfer. Yang lebih malang lagi, rekening bank pun tak ditransfer, amal pun tak ditransfer. Ini malang nian masih. Maka ibu-ibu, doronglah suami kalian untuk sholat berjamaah di masjid. Percikkan air ke wajah mereka. Bangun wahai suamiku, bangunkan aku istana di surga. Siapa ya? Jadi kalau sayang sama istri Pak, banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah berdakwah, banyak-banyaklah baca Al-Quran, berzikir, sehingga pahala kita otomatis mengalir ke buku catatan amal istri. Jadi hadirin sekalian, inilah pentingnya sholat. Ya, kalau kita tidak memperhatikan sholat, ini bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan sholat seperti kepala pada badan. Ibu-ibu kalau jalan malam jam 12 malam, tiba-tiba lihat orang tak ada kepalanya, ibu kasihan apa pingsan? Pingsan. Jadi orang tak sholat itu seperti hantu. Tak sholat seperti hantu, orang yang tak berkepala. Maka untuk bisa kita semangat dalam menjalankan sholat, perlu kita pelajari fadilah sholat. Hidupkan ta'lim di rumah. Ya. Mungkin kalau diperintah-perintah saja nggak semangat Pak Bupati. Coba Pak Bupati umumkan, warga Bintan, ada batu besar di sana, kalian angkat ya. Batunya sebesar truk Pak. Dikata warganya, apa perintah Pak Bupati ini? Batu sebesar suruh angkat. Kemudian Pak Bupati ngomong lagi, warga Bintan, di bawah batu besar itu ada emas 10 kilo. Ada uang 10 miliar. Terserah kalian angkat atau tidak. Pergi deh. Angkat nggak? Karena tahu nilainya. Sementara Nabi memberikan fadilah yang begitu besar. Apa kata Nabi? Ra'atan fajri khaira minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bu, kalau ibu kehilangan tas beserta isinya nangis nggak? Sedih nggak Bu? Bapak kehilangan dompet beserta isinya sedih nggak? Kenapa kehilangan dunia beserta isinya ketawa-ketawa aja Pak? Kenapa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh kita tak anggap itu sebuah musibah besar? Mesti kita menangis sejadi-jadinya Pak. Maka mulai hari ini Pak, jangan main-main dengan sholat. Maka latihan Pak. Orang Bintan ini saya himbau Pak, usahakan untuk meluangkan waktu berlama-lama di dalam masjid. Karena kalau kita berlama-lama di dalam masjid, hati kita akan ada mu'allak dengan masjid, ada kerinduan dengan masjid. Ya. Nanti pulang, apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas. Ini kalau Pak Bupati belum lagi ya. 29 masih lama lah ya. Boleh lah di rumah lah. Kalau sudah 40 tahun ke atas, kata ulama, jadikan masjid sebagai rumah kalian. Pak, kita yang sudah ada uban nih Pak. Saya ini gini-gini sudah punya cucu Pak. Udah tua nih. Ya, cuman agak awet muda nampaknya ya. Lihatlah dari dekat nih. Sudah ada uban. Maka jadikan masjid sebagai rumah. Kalau ditanya mau kemana Pak? Mau pulang. Kemana pulangnya? Ke masjid. Mau kemana Bang? Mau pergi sebentar. Mana? Mau lihat anak cucu dulu sebentar. Jadi kalau ke rumah kita tuh pergi. Kalau ke masjid, pulang. Insya Allah kalau kita berlama-lama di dalam masjid, nanti matinya di dalam masjid. Amin. Saya doakan Bapak Ibu semua mati di Masjid Nabawi. Amin. Mati di Masjidil Haram. Amin. Nah, jangan sampai mati di tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena bagaimana hidupmu, begitulah matimu.